Ingat perkataan ini. Ketaatan Yesus untuk sampai mati di salib adalah untuk melakukan ketaatan kepada kebenaran sorga. Karya yang maha agung kita akui karena Bapa mengizinkan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di salib. Yang direncanakan oleh mereka-mereka yang jahat, yang tidak suka dengan kebenaran kerajaan sorga. Ingat, mereka-mereka yang melakukan penyaliban itu adalah mereka-mereka yang tidak suka dengan kebenaran sorga. Kebenaran sorga mereka adalah versi mereka sendiri, bukan kebenaran sorga versi Bapa di sana. Apa yang direncanakannya untuk penyaliban Yesus, pembunuhan Yesus itu adalah senjata makan Tuhan. Itu adalah senjatanya untuk menyalibkan Yesus, rencana pembunuhan itu. Tetapi lewat penyaliban itu Bapa memakai momen itu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan rencana jahat iblis adalah senjatanya, tetapi senjatanya senjata makan Tuhan. Senjata yang berbalik memukul dia sendiri. Jadi ingat, kalau Bapa merencanakan penyaliban pembunuhan Yesus, semestinya Bapa itu turun langsung dari sorga, melakukannya sendiri dengan tangannya sendiri. Jangan memakai tangan orang-orang lain untuk melaksanakan rencananya itu. Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Jadi janganlah Bapak dituduh melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Yesus. Itu adalah rencana iblis. Salam damai sejahtera buat kita semua. Di zaman kita modern ini, CCTV sangatlah diperlukan. Kadang digunakan untuk melihat suatu tindakan kejahatan, di mana CCTV ini digunakan untuk melihat kejadian atau suatu tindakan kejahatan yang telah dilakukan, di mana di situ digunakan untuk pembuktian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Begitupun sorga memiliki CCTV yang lengkap tentang penyaliban Yesus. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua percaya bahwa sorga memiliki CCTV yang lengkap mengenai apa yang terjadi dan yang dialami oleh Yesus waktu penyaliban? Saya bisa melihat CCTV itu, di mana Yesus sebelum disalib, apa yang dialaminya terlebih dahulu, yaitu dia diludahi, dia ditampar, dia dilucuti pakaiannya, jubahnya ditanggal, dipermalukan, diolok-olok, sampai dicambuk begitu rupa dan dimakotai duri. Bukanlah mahkota kehormatan, bukanlah mahkota yang penuh dengan permata, tetapi itu adalah mahkota duri yang menusuk tengkorak kepalanya, yang mencucurkan darah. Begitupun dicambuk sedemikian rupa sampai hancur tubuhnya. Itu adalah CCTV yang saya bisa lihat dengan jelas, CCTV sorga itu. Bagaimana Yesus itu memikul salibnya yang begitu berat di dalam keadaan tubuhnya yang luka parah, yang bercucuran darah, yang sudah kehabisan tenaga. Begitu dia setia memikul salibnya untuk menuju bukit Golgota. Itulah CCTV sorga yang diperlihatkan kepada saya. Apa itu CCTV sorga? Bagaimana saya bisa melihatnya? Jangan dianggap saya berbicara bohong. Jangan dianggap saya berbicara mengada-ngada, seakan-akan itu adalah karangan saya. Inilah CCTV sorga yang telah merekam begitu jelas semua yang dialami oleh Yesus. CCTV yang lengkap memperlihatkan bagaimana obrolan, pembicaraan, apa yang mereka lakukan, apa tindakan kejahatan yang mereka lakukan untuk penyaliban Yesus. Apakah orang yang
menampar Tuhan Yesus. Itu adalah rencana Bapa untuk menyalibkan Yesus. Bukankah Yesus sebelum disalib mengalami hal-hal yang demikian? Dia ditampar, dia diludahi. Apakah itu adalah rencana Bapa? Sebelum disalib adalah untuk diludahi terlebih dahulu. Apakah sebelum disalib untuk ditampar terlebih dahulu? Apakah sebelum disalib untuk dicambuk terlebih dahulu? Apakah sebelum disalib untuk dimakotai kepalanya dengan mahkota duri terlebih dahulu? Apakah itu rencana Bapa? Itu bukanlah rencana Bapa, tetapi itu adalah rencana iblis yang ingin menyalibkan, ingin melakukan tindakan pembunuhan terhadap Yesus. Jadi bagaimana kita bisa menuduh Bapa yang baik itu dari awal semula sebelum dunia diciptakan sudah merancangkan hal-hal kejahatan, yaitu pembunuhan. Penyaliban adalah pembunuhan. Harus diingat. Penyaliban adalah pembunuhan terhadap Yesus, rencana yang jahat. Kalau ada yang berpendapat bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Bapa, pertanyaan saya yang harus dijawab. Mengapa Bapa tidak turun tangan sendiri dari sorga sana untuk melakukan penyaliban terhadap Yesus? Mengapa Bapa itu memakai orang untuk menampar Yesus terlebih dahulu? Mengapa Bapa itu memakai orang untuk meludahi Yesus itu terlebih dahulu? Mengapa Bapa itu memakai mulut orang lain untuk meludahi Yesus itu terlebih dahulu sebelum disalib? Bukankah sebelum disalib Yesus mengalami hal-hal yang buruk yang menimpa dirinya? Kalau penyaliban adalah rencana Bapa, pembunuhan terhadap Yesus adalah rencana Bapa, berarti Bapa itu memakai banyak pemeran pembantu. Kalau di dalam film itu ada pemeran-pemeran pembantu. Kalau Bapa adalah aktornya, maka mereka-mereka yang terlibat dalam penyaliban itu adalah persekongkolan jahat dengan Bapa di sorga sana, yang telah memakai mereka untuk melakukan tindakan penyaliban itu. Mengapa tidak Bapa sendiri yang melakukan, yang turun tangan melakukan penyaliban? Mengapa Bapa memakai orang lain menimpakan kesalahan dan dosa itu kepada orang lain, jika penyaliban Yesus itu adalah Dia yang mau, rencana Dia dari semula? Apakah Bapa merencanakan hal yang jahat untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Demi menyelamatkan manusia, apakah Bapa melakukan tindakan kejahatan, tindakan dosa, dengan terlebih dahulu merencanakan pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu? Coba dipikir. Pemahaman seperti apa jika kita menuduh bahwa penyaliban adalah rencana Bapa yang mulia, yang agung? Iya, Yesus mati dan taat disalib itu adalah tanda bukti ketaatannya kepada kebenaran sorga. Ingat perkataan ini. Ketaatan Yesus untuk sampai mati disalib adalah untuk melakukan ketaatan kepada kebenaran sorga. Dia tahu manusia yang ditunggangi iblis, manusia-manusia yang telah menjadi antek iblis, yang ingin melakukan penyaliban itu. Tetapi dia tahu rencana Bapa adalah lebih besar daripada rencana manusia dan rencana iblis yang merancangkan kematiannya. Lewat kematiannya dia tahu bahwa Bapa merancangkan suatu penebusan dosa lewat korban dirinya. Bukan berarti Yesus itu tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Bukankah sebelum mati disalib Dia sudah berkata, "Aku berkuasa memberikan nyawaku, dan aku juga berkuasa untuk mengambilnya kembali." Bahwa Dia tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya, yang direncanakan oleh iblis, yang apa yang dilakukan oleh manusia, yang telah ditunggangi iblis, yang bapaknya adalah iblis, yang ingin menuruti keinginan-keinginan bapaknya yang jahat itu, yaitu si iblis. Tetapi
Yesus tahu rancangan apa yang Bapa punya. Walaupun kelihatannya Yesus dikalahkan oleh mereka-mereka yang menyalibkan dia, tetapi dia tahu di balik itu semua Bapa merancangkan suatu karya penebusan. Itulah karya penebusan yang dinubuatkan di kitab nabi-nabi itu. Bukan berarti nubuatan nabi-nabi itu adalah pemberitahuan rencana Bapa untuk penyaliban Yesus. Bukan. Nubuatan itu adalah bukti bahwa Bapa terlebih dahulu memberitahu kepada umat manusia bahwa Mesias itu akan mengalami nasib seperti yang sudah dinubuatkan. Jika ada sosok manusia yang sama, mirip persis seperti yang dinubuatkan, itulah Mesiasnya. Itulah Mesias yang dijanjikan kepada orang Yahudi, orang Israel itu. Itu tergenapi di dalam diri Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Masih saja mereka dibutakan. Imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka semua dibutakan. Mereka tidak bisa mengenal Mesias seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab tersebut, yang sudah ditulis, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi Tuhan. Mereka terselubung. Mengapa kita tidak bisa memisahkan antara Bapak di sorga dengan bapaknya yang iblis itu? Bapak iblis, bapak dari segala dusta itu. Bukankah Bapak yang di sorga itu adalah Bapak yang maha suci, yang maha kudus, yang maha mulia? Tidak mungkin dia di satu sisi ingin menyelamatkan manusia, tapi di sisi yang lain dia melakukan suatu tindakan dosa, yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Tidak mungkin Bapa itu melanggar kekudusannya sendiri, melanggar kesuciannya sendiri, dengan melakukan suatu tindakan kejahatan, suatu tindakan pembunuhan. Penyaliban terhadap Yesus adalah kehendak dan rencananya dari semula. Tapi yang benar adalah bahwa Bapa mengizinkan semuanya itu terjadi, karena Bapa tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang akan dia perbuat. Tidak mungkin Bapa itu bisa dikalahkan oleh iblis, Bapa segala kejahatan itu. Bapa yang baik yang di sorga sana tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Bapa kejahatan itu. Seperti kemarin saya bikin video, Yesus memberitahu kepada saya bahwa penyalibannya adalah rencana iblis. Ada orang yang mencela saya, seakan-akan dia menganggap saya ini seperti omong kosong, seperti rapture kemarin kan, yang dari pendeta Afrika sana. Ada yang mengatakan bahwa dia bertemu Tuhan, mengatakan rapture akan terjadi tanggal sekian-sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dia menganggap saya seperti itu. Padahal yang saya bahas bahwa Yesus memberitahu kepada saya bahwa penyalibannya adalah rencana iblis, bukan rencana Bapa. Apa? Yesus memberitahukan saya lewat firman-Nya, yang saya baca, yang saya bisa mengerti kebenarannya. Tapi banyak orang membaca mengerti kebenarannya berbeda dengan pengertian dan kebenaran yang saya tangkap dari firman Tuhan. Begitupun dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua. Mungkin ada yang sependapat dengan saya untuk mengerti firman Tuhan bahwa Bapa itu yang di sorga sana itu tidak mungkin melakukan suatu tindakan kejahatan, tindakan pembunuhan terhadap Yesus, yaitu penyaliban itu adalah pembunuhan. Penyaliban Yesus adalah pembunuhan. Ingat, tidak mungkin Bapa mau melakukan penyelamatan kepada manusia dengan melakukan pelanggaran terhadap kesucian kekudusan dirinya, pribadinya sendiri, dengan melakukan pembunuhan. Tapi yang benar adalah rencana jahat iblis untuk menghentikan pelayanan Yesus di muka bumi ini dengan melakukan pembunuhan yang dianggap sudah selesai, tapi Bapa bisa memakai itu. Ada rencana Bapa di balik rencana jahat iblis, yaitu rencana
yang baik dari Bapa di sorga. Membalik itu semua, rencana kejahatan kematian yang direncanakan iblis, dia ubah itu menjadi suatu karya keselamatan agung dengan korban darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, digunakan untuk menebus dosa manusia, sampai yang menyalibkannya pun Tuhan tebus. Ingat, itu adalah karya penebusan yang maha agung dari Bapa di sorga. Ya, karya yang maha agung kita akui karena Bapa mengizinkan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di salib, yang direncanakan oleh mereka-mereka yang jahat, yang tidak suka dengan kebenaran kerajaan sorga. Ingat, mereka-mereka yang melakukan penyaliban itu adalah mereka-mereka yang tidak suka dengan kebenaran sorga. Kebenaran sorga mereka adalah versi mereka sendiri, bukan kebenaran sorga versi Bapa di sana. Bukan kebenaran sorga seperti versi Bapa di atas sana. Tapi mereka yang melakukan penyaliban itu adalah mereka yang mengerti kebenaran sorga menurut versi mereka sendiri. Jadi kita harus bisa membedakan. Sudah banyak video yang saya buat. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi membuat video tentang penyaliban Yesus, apakah rencana Bapa atau rencana iblis. Tapi masih saja ada yang timbul di pemahaman saya untuk saya membuat video ini biar lebih jelas, bisa dipahami oleh banyak orang. Untuk bisa dipahami seberapa mereka yang bisa memikirkan hal ini sebagai suatu kebenaran sorga. Jadi ingat bahwa korban salib Yesus adalah seizin Bapa. Tapi itu bukanlah rencana dia untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu. Itu adalah rencana iblis. Tapi Bapa bisa memenangkan apa yang ada di balik rencana iblis itu menjadi suatu karya kemenangan di pihak Bapa sendiri, yaitu kemenangan yang luar biasa. Jadi ibaratnya iblis itu apa yang direncanakannya untuk penyaliban Yesus, pembunuhan Yesus itu adalah senjata makan Tuhan. Itu adalah senjatanya untuk menyalibkan Yesus, rencana pembunuhan itu. Tetapi lewat penyaliban itu Bapa memakai momen itu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dengan penebusan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Jadi ibarat kata itu adalah senjata makan Tuhan, istilahnya. Rencana jahat iblis adalah senjatanya, tetapi senjatanya senjata makan Tuhan. Senjata yang berbalik memukul dia sendiri, sehingga dia memutarbalikkan kebenaran itu. Seakan-akan zaman sekarang ini orang beranggapan bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana mulia Bapa di sorga, yang sudah direncanakan dari sejak semulanya, sehingga iblis cuci tangan dalam hal ini. Seakan-akan iblis tidak bersalah, ya kan? Karena kan rencana penyaliban itu banyak orang pahami saat ini dengan mendengar pengajaran-pengajaran atau pemahaman-pemahaman yang timbul sendiri dari pengertian mereka, bahwa Bapa lah yang melakukan penyaliban, rencana penyaliban pembunuhan itu. Padahal itu adalah rencana iblis. Tetapi berapa banyak orang yang memiliki pemikiran yang disesatkan oleh iblis itu sendiri, yaitu tipu daya, pikiran yang sudah ditipu daya oleh iblis. Sebenarnya iblis yang melakukan kejahatan itu, tetapi diputar seakan-akan Bapa melakukan karya keselamatan agung dengan merencanakan penyaliban pembunuhan Yesus. Padahal itu adalah pemutarbalikan fakta kebenaran. Siapa yang melakukan itu semua? Itu adalah pekerjaan iblis, bapa segala dusta. Jadi ingat, kalau Bapa merencanakan penyaliban pembunuhan Yesus,
Semestinya Bapa itu turun langsung dari sorga, melakukannya sendiri dengan tangannya sendiri. Jangan memakai tangan orang-orang lain untuk melaksanakan rencananya itu. Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ya. Jadi janganlah Bapak dituduh melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Yesus. Itu adalah rencana iblis. Roh Kudus tetap memimpin kita kepada jalannya yang benar, untuk kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman-Nya, dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.